Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, bapak-bapak kami yang kami muliakan, sahabat dan kawan-kawan semua yang kami cintai, barakallahu fikum, akhwat dan ummahat yang hadir, barakallahu fikuna. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hari-hari kita sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Apa nama doa ini? Doa sapu jagat. Selalu saya katakan kurang namanya. Sebab doa ini jagat dunia akhirat disapunya. Ya Rabb, kami berikan kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan selamatkan kami dari siksa neraka. Al-Hasan menyebutkan kebahagiaan di dunia itu didapatkan dengan ilmu dan amal, dan kebahagiaan di akhirat didapatkan dengan meraih surga Allah serta selamatnya kita dari neraka yang penuh dengan siksaan. Itulah sebabnya kita terus menuntut ilmu. Karena jangan pernah berharap untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia fana ini kecuali bersama ilmu dan amal. Tidak akan pernah bahagia. Hidup selalu risau, galau, kacau. Itu namanya penyakit au-au zaman now. Obatnya apa? Obatnya ternyata ada di majelis ilmu. Dan sama maklum kita, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Tiadalah satu kaum yang berkumpul dari satu rumah dari rumah-rumah Allah Ta'ala, mereka membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka. Kan jelas. Wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah meliputi mereka dengan rahmatnya. Rahmat Allah itu yang kita cari di dunia. Dan malaikat pun membentangkan sayapnya, ridwan bima yasna', ridha, sayang, suka, cinta dengan apa yang sedang mereka lakukan. Dan yang paling hebat,
wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Allah menyebut-nyebut nama seorang tersebut di hadapan para malaikatnya di atas sana. Bagaimana kira-kira kalau nama seorang Pak Kepala Desa disebut-sebut Pak Gubernur di hadapan para bupati? Kepala Desa Teladan si Fulan Ibn Allan. Oh, senang tak terkira, baju pun terasa terbang. So, nanti sekarang nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu disebut Allah di hadapan para malaikatnya di atas sana. Alhamdulillah, dan sekarang kita bersama mudarasah, belajar bersama, melanjutkan pelajaran saya dan kita dari kitab Syama'ilun Nabi. Ya, kayaknya kitab Syama'ilun Nabi. Cuman kata Syekhuna Abdul Razak, belakangan nama kitab ini dikenal dengan Asy-Syama'il Muhammadiyah. Atau ya, Syama'il Muhammadiyah. Itu nama kitab ini belakangan dikenalnya. Padahal kata Syekh Abdul Razak, nama asli kitab ini Syama'ilun Nabi, dan Al-Imam Ibn Katsir meringkasnya dengan nama Asy-Syama'il. Syama'il. Masih ingat Pak apa arti Syama'il? Dah lupa lah. Ya, macam itu dia. Ulang balik. Insya-Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ini sebelum masih mumpung saya ingat. Ini alhamdulillah saya cari-cari dapat ada yang terjemahannya, ini punya apa? Pustaka Pondok ini. Ini terjemahannya. Harapan saya belilah buku ini. Entah berapa lama kajian ini tidak tahu kita. Kalau nak kita khatamkan apa terjemahan karakteristik dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita pakai syarah Syekh Abdul Razak, Sama'ilun Nabi, syarah Syama'ilun Nabi li Abi Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi. Ya. Ini yang kita pakai, dan harapan saya kok lah ada piti diboleh lah. Bapa go kita tengok ni. Hendaklah ada ni. Cari di pustaka ilmu ada, atau di toko-toko buku yang lain insya-Allah ada. Baik. Mengenal Nabi. Siapa pencipta bola lampu, Pak? Siapa? Siapa, Pak? Apa? Thomas Alva? Wah, hafal deh, Pak, kan? Itu masalahnya. Nama Nabi ada berapa? Mikir lo jawab lu. Ini biasanya lama lupa lah, banyak aku. Jadi rugi kita. Padahal la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai aku lebih cintai dari orang tuanya, dari anaknya dan manusia semuanya. Allahu Akbar. Luar biasa. Baik, itulah Pak yang perlu kita renungkan, Pak. Hidup kita ini singkat. Rugi kita tidak kenal dengan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka kitab ini di antara kitab yang menjelaskan beginilah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mengenal beliaulah kita duduk bersama membaca kitab ini. InsyaAllah nanti hadis per hadisnya. Dan kita sedikit murajaah dulu apa yang sudah kita pelajari pada bulan yang lalu. Kita sudah menyebutkan pertama tentang keutamaan mempelajari hadis. Kemudian bagaimana urgensi mencintai Nabi. Masih ingat Pak kisahnya Majnun Laila? Orang-orang yang tergila dengan si Laila.
Sampai segitunya dia. Orang kalau udah cinta itu apa? Dan macam-macam. Kemudian keutamaan mempelajari syama'ilun Nabi yang kita ambil dari kitab Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badri hafizahullah ta'ala. Taib. Dan saya ingin mengingatkan atau memperjelas lagi, atau juga sedikit menambah, segala bentuk, segala sebab yang mendatangkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada diri Nabi kita tercinta. Saya ulangi, segala bentuk, segala sebab yang mendatangkan cinta kepada seseorang, maka itu ada pada diri Nabi kita tercinta. Apapun yang membuat kita cinta kepada orang, sayang awak kinyu suku kita, itu ada pada diri Nabi. Dan yang membuat kita cinta kepada orang itu minimal diantaranya ada 5. Yang pertama, cantik atau gagah. Cantik tentu kita suka. Gagah tentu iya. Dan itu nanti akan diceritakan hadisnya, diriwayatkan hadisnya oleh Al-Imam At-Tirmidzi bagaimana kegagahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah taala, sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala menggambarkan bagaimana bentuk fisik Nabi yang luar biasa itu. Wa kana khalquhu sallallahu alaihi wasallam wa suratuhu min akmalis suwar wa atammiha wa ajma'iha li mahasinid dallati ala kamalihi. Ciptaan Nabi itu, bentuk fisik Nabi itu, rupa Nabi itu sesempurna rupa manusia. Allahu akbar. Tidakkah kita lebih layak mencintai Nabi ketimbang orang lain? Kalau ada pemimpin yang gagah, sehat, berwibawa, tentu menjadi idola rakyat, idola masyarakatnya. Nabi memiliki itu. Yang kedua yang menyebabkan cinta kepada seseorang tersebut adalah baik. Sudah kita sebutkan juga kemarin. Walaupun bentuk tak karuan, tapi elok perangainya, baik dia. Terkenang-kenang oleh kita. Itu dia. Teringat kita. Baiknya. Yang ketiga ada jasanya. Kalau ada orang jasanya sama kita, apa kata orang-orang tua kita dahulu? Pulau Pandan jauh di tengah, di sebalik pulau angsa hancur badan di kandung tanah, budi baik kan terkenang jiwa. Itu dia. Lama teringatnya. Gagah, cantik, baik, ada jasanya pada kita. Yang keempat, ada yang diharapkan. Kemarin dah saya buat contohnya. Datang calon menantu dah tua gigi lompong pula, umurlah kepala 7, anak kita masih gadis, kita terima juga dia, biarlah dia. Lebih banyak roto dalam hati gadis tadi, untung-untung cepet mati soalnya. Ada yang diharapkan, dan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang kita harapkan, dan harapan kita itu adalah untuk keselamatan kita sejak dunia hingga akhirat. Nabi akan memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat kelak. Allahu akbar. Tidakkah kita butuh dengan syafaat Nabi? Tidakkah kita layak mencintai Nabi? Yang kelima yang menyebabkan kita cinta kepada seseorang adalah adanya hubungan,
antara kita dengan orang itu. Cobalah tengok anak kita, saudara kita. Saya dah sebut bulan yang lalu, walaupun dia apa? Bentuknya tak karu-karuan. Seperti apa bentuk tak karu-karuan tu? Sudahlah pendek, tak dedek, powi godang, mato tabilolang, kuli hitam kolek, buat geribo puluh. Tapi anak awak tak ada so yang ganteng dari anak tu. Bahkan jadi kebanggaan. Jadi kebanggaan. Anak dan yang buat tu padahal laki sonang. Kadang bertopuk-topuk Allah masih buat kau. Padahal laki sonang. Apa sebab? Ada dengan Nabi ada hubungan kita, Pak. Nabi, Pak, kita hubungannya bukan hanya di dunia, tapi sampai ke hari akhirat kelak kita akan berada di barisan liwa'ul hamdi. Hubungan di mana nanti akan kita berada di barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hari akhirat kelak, Pak, nasib kita ni apa? Nasib kita ni antara saudara dengan saudaranya lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Lari mereka. Dan kita ternyata berada di barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hubungan yang erat antara kita dengan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah, layak betul Nabi kita cintai. Layak betul Nabi kita cintai. Lengkap. Carilah orang yang 5 ni kalau ada di dunia. Dek. Ada orang gagah tapi perangai dek. Jojo tengok. Ada orang baik. Berpici-pici yang matanya. Ada orang tak lengkap, Pak. Nabi lengkap pada dirinya, layak untuk kita teladan. Ingat. Baiklah. Ini sekadar murajaat dan sedikit tambahan pelengkap 5 faktor yang membuat kita cinta kepada seorang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu sangat cinta kepada kita, Pak. Sayang Nabi itu pada kita. Apa bukti sayang Nabi, Pak, kepada kita? Tahu, Pak, bukti sayang Nabi pada kita? Luar biasa. Bagaimana Nabi sayang kepada umatnya itu luar biasa. Apa buktinya, Pak? Apa kira-kira? Ada yang bisa menyebutkan? Apa kira-kira bukti Nabi sayang kepada kita? Apa tu? Nabi menjelang akhir hayatnya menyebutkan ummati Allahu Akbar. Tapi ada yang lebih khusus lagi. Nabi SAW menyebutkan bagaimana kerinduan dan sayangnya kepada kita, umat akhir zaman. Kita ni umat akhir zaman. Dan ternyata Nabi SAW pernah menyebutkan kepada para sahabatnya bagaimana kecintaan beliau, kerinduan beliau kepada kita. Allahu Akbar. Dalam hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana." Aku berharap, aku cinta, aku suka, aku berkeinginan agar bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita. Qul awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami, para sahabat berkata, bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Qal antum ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladhi lam ya'tu ba'du,
dan saudara-saudara kita adalah orang-orang yang datang sepeninggalan kita. Allahu Akbar. Ternyata Nabi rindu pada kita, Pak. Nabi sayang pada kita. Nabi cinta pada kita. Para sahabat adalah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi serta mati dalam keimanannya. Dan ternyata kita Nabi sebutkan sebagai saudara-saudaranya. Nabi ungkapkan dengan wadidtu anna qad ra'ayna, aku rindu, aku suka, berkeinginan untuk bisa berjumpa dengan si fulan, dengan si alan. Allahu Akbar. Bahkan akhir dari hadis ini, Pak, Nabi SAW sudah menyebutkan wa ana faratuhum 'alal haudi, dan saya menunggu mereka kelak di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nabi tunggu kita di telaganya, Pak. Tapi ada orang-orang yang bisa mendekat ke telaga Nabi. Nabi pun panggil dia, halumma, sini kamu. Namun sayang, dia tidak bisa mendekat ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu innahum qad baddalu ba'daka fa'aqulu suhqan suhqan la ilaha illallah. Dikatakan kepada Nabi, sungguh mereka, hai Muhammad, sesungguhnya mereka sungguh telah mengganti agama mereka, mengganti keyakinan mereka, mengganti pola hidup mereka, mengganti agama mereka ba'daka, sepeninggalanmu. Lalu Nabi katakan ketika itu, suhqan suhqa, kalau begitu menjauhlah kalian, menjauhlah kalian. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, Nabi sangat sayang kepada kita. Ya. Cinta Nabi. Baik. Masuk azan? Belum ya? Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nah, dan bagaimana pula kita bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tak kenal dengan beliau? Tak kenal. Apa kata orang, Pak? Tak kenal maka tak sayang. Dah. Jadi inilah pembahasan kita dalam rangka menghadirkan kecintaan di dalam hati kepada Nabi. Dan orang beriman ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepadamu, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mendapatkan kecintaan padamu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai amalan-amalan yang menyampaikanku untuk mencintaimu. Dan Nabi adalah orang yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah, kita masih pada muqaddimah. Belum masuk kita nih. Dan muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala belum sempurna. Kemarin kita sebutkan, kita baca fawaidnya. Baik,
Kemarin ada 8 muqaddimah. Pentingnya atau 8 pendahuluan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Fawaid mempelajari syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingin kembali mengingatkan, syama'il itu adalah khisalul insan wa awsafu wa khilalu wa akhlaqu wa adabu wa nahwu dhalik. Ya. Sisi-sisi kehidupan manusia nih, Pak. Sifat-sifat manusia nih, akhlak-akhlak manusia nih, adab-adabnya, itulah syama'il. Syama'il itu. Itu yang sudah kita sebutkan kemarin, ada 8 ya fawaidnya. 8. Kemudian di poin yang ke-7 Syekh Abdul Razak menyebutkan, ini penting ini. Kata beliau, sangat penting memperhatikan ini. Di mana hendaklah kita mempelajari syama'ilnya Nabi, mempelajari tentang ciri-ciri dan karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama bagi anak-anak muda, pemuda dan pemudi, di mana di saat mereka banyak mengambil idola dari bukan yang seharusnya, bukan selayaknya untuk diambil idola. Di kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang yang fasik kok. Maka untuk itu selayaknya, semestinya sejak kecil kita menanamkan di dalam hati anak kita kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sekali. Makanya mengajarkan sejarah kepada anak ini teramat sangat penting. Urgen sekali, Pak. Bahkan sejarah itu seperti perkataan Qatadah ya, al-hikayatu jundun min junudillah. Hikayah, sejarah, satu tentara dari tentara-tentara Allah. Tentara apa? Apa fungsi tentara itu? Menjaga keamanan kan? Jadi kalau banyak sejarah yang didapatkan atau yang hadir dalam diri anak kita berupa sejarah para nabi, sejarah orang-orang saleh, anak kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Makanya dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan maghazi. Nanti saya jelaskan apa itu maghazi, kisah tentang perang, sebagaimana mereka diajarkan tentang ilmu Al-Qur'an dan yang lainnya. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini penting sekali kita ajarkan kepada anak kita. Kata Syekh Abdul Razak, liyakifu ala hadzal ma'inil mubarak, agar mereka merenung, meresapi atau mengambil dari mata air atau sumber yang diberkahi ini. Inilah sumber agama ini. Sumber agama ini, mata airnya bagaikan air sungai, Pak. Air sungai itu yang jernih di mana? Yang paling jernih air sungai di mana, Pak? Di hulu atau di muaranya? Di hulunya. Airnya jernih, pasirnya putih, ikannya jinak atau banyak? Jernih airnya, udaranya pun segar. Kalau tidak percaya, Pak, ya pergi ke kampung saya, ke tempat kami pergi ke pedalaman tu, Ludai namanya, di sana. Masya Allah, kalau mandi nikmat luar biasa. Demikian pun dengan agama ini, Pak. Agama yang jernih, agama yang murni, agama yang tidak terkontaminasi oleh berbagai pemikiran-pemikiran sesat dan menyimpang adalah agama yang ada di hulunya. Mana hulu agama ini? Khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik generasi adalah generasiku, kemudian satu kurun setelahnya, kemudian satu kurun setelahnya. Itulah
masa bagaikan air sungai yang berada di hulunya. Airnya jernih, udaranya segar, Masya Allah, pasirnya putih, ikannya banyak. Aduh. Jangan yang di hulunya, jangan yang di muaranya. Kalau di muaranya Pak bahaya. Di muara ini memang tanahnya subur. Tanahnya subur. Tanah apa namanya? Tanah delta ya. Nah, tanahnya subur di muara, tapi dah keruh. Begitulah kalau ada di muara-muara nih. Apapun ditanam jadi masuk agama yang baik jadi subur, jadi masuk aliran sesat subur, jadi tumbuh. Itu dia yang jadi masalah. Dari muaranya la ilaha illallah. Untuk itulah al-Imam Al-Auza'i menyebutkan alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Pegang teguh olehmu prinsip salaf. Apa itu salaf? Inilah generasi bagaikan hulu air sungai, generasi terdahulu. Sekalipun manusia menghardikmu, mencelamu dan jauhi pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran yang baru, sekalipun mereka telah menghiasi perkataan mereka dengan ucapan yang indah, indah dipandang, elok ditengok, banyak pengikutnya, banyak pula uangnya. Misalkan begitu, jauhi. Baik. Ini poin penting Pak. Untuk mendidik generasi kita, berikan pemahaman yang benar. Baik. Kemudian ikhwati fillah, di sini Syekhun Abdul Razak menyebutkan tentang bagaimana urgensinya pribadi, urgensinya perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan dua nas dan saya sebutkan satu di sini. Perkataan Sufyan bin Uyainah yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam muqaddimah kitabnya Al-Jami'u li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', dengan sanadnya. Apa kata beliau? Inna Rasulullahi huwal mizanul akbar fa'alaihi tu'radul asya'u ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi fama wafaqaha fahuwal haqqu wa ma khalafaha fahuwal batilu. Apa kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala? Kata beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan besar neraca. Tak neraka, neraca. Apa wasawa? Ini timbangan. Fa'alaihi tu'radul asya'. Di atasnya lah segala sesuatu ni dipertimbangkan, dihadapkan. Maka ala khuluqi wa siratihi wa hadihi, berdasarkan akhlak Nabi, perjalanan hidup Nabi, petunjuk Nabi. Siapapun yang sesuai dengan perjalanan hidup Nabi, sejarah Nabi, petunjuk Nabi, fahuwa al-haqqu, dia benar. Dan siapapun yang menyelisih Nabi, maka itu adalah sebuah kebatilan. Nilai yang ada di dunia ini hanya dua saja Pak. Batil lawannya al-haqq, al-haqq lawannya batil. Tidak ada bercampur antara hak dengan yang batil. Kalau bercampur yang hak dengan yang batil, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil. Mana yang hak? Yang diajarkan Allah kepada Nabi. Nabilah neraca, Nabilah timbangan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan ini. Maka mempelajari tentang akhlak Nabi, tentang kepribadian Nabi, mempelajari tentang baik dan buruknya kehidupan yang akan kita lakukan dalam kehidupan. Maka seperti yang kita sebutkan sebelumnya, kita belajar syama'il adalah belajar tentang bagaimana apa? Manhaj, metode hidup ideal seorang muslim. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bahkan sesungguhnya, ikhwati fillah, barakallahu fikum, kebutuhan kita terhadap Nabi lebih ketimbang kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Beliau Syekh
Hafizallah Ta'ala membawakan kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim, dan secara maknanya, kesimpulannya, kebutuhan kita terhadap Nabi lebih butuh ketimbang makan dan minum. Kebutuhan kita terhadap petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti kebutuhan ikan terhadap air. Manakala ikan diletakkan di luar, di darat, bahkan Syekh menyebutkan diletakkan dalam tempat penggorengan, maka begitulah hati manusia manakala tidak mendapatkan petunjuk Nabi, bagaikan ikan yang diletakkan di tempat penggorengan. Saya ulangi lagi. Syekh menyebutkan kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim. Saya menjelaskan kebutuhan kita terhadap petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan kebutuhan ikan terhadap air. Kebutuhan hati kita terhadap petunjuk Nabi bagaikan kebutuhan ikan terhadap air. Manakala ikan diletakkan dalam tempat penggorengan, dia akan tersakiti. Maka begitulah dengan hati manusia yang tidak diletakkan di atas petunjuknya Nabi, yang tidak diberikan petunjuknya Nabi. Tetapi sayang, hati yang mati tidak merasa tersakiti. Semoga Allah Ta'ala merahmati penyair yang mengatakan, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Tidaklah akan pernah terasa lagi oleh si mayit, luka tidak akan pernah terasa lagi oleh mayit. Lukailah mayit, tidak terasa lagi, dah mati. Maka begitulah hati yang mati ketika ia tidak berada dalam petunjuk Nabi. Dia tidak terasa lagi, dah mati, tidak terasa lagi, tidak terasa lah, tak terasa lagi. Paham ya perumpamaan ini? Wa ma li junhin bimayyitin ilamu. Tidak terasa lagi luka tersebut oleh mayit. Tidak terasa lagi. Dilukailah dia, tidak terasa lagi. Maka hati yang mati tidak terasa dia lagi. Lukanya hati dia, lukanya diri dia, manakala dia tidak berada di atas petunjuk Nabi, tidak terasa. Tanda hatinya mati. Mati itu apa, Pak? Definisi mati itu apa? Mana yang mati sekarang? AC mati ya. AC mati itu bagaimana dia, Pak? Tengok AC itu mati, tak bergerak lagi. Leyo keleko bergeraknya kan. Nah, makanya Pak, hati yang mati tak bergerak lagi. Tengok mobil kalau mati, tak mati jalan, tak bergeraknya lagi kan. Coba kalau tangan mati sebelah, bergeraknya lagi, tak bergerak lagi. Makanya hati yang mati, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberikan peringatan, tak diberikan peringatan, mereka tak beriman, tak bergerak lagi. Itu dia mati itu. La ilaha illallah. Baik, ikhwati fillah, sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu ya. Nah, insyaallah. تفضل والله تعالى المصاب. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد إخوتي في الله بارك الله فيكم. Itulah sunnah. Kita butuh. Maka untuk itu mempelajari tentang syama'il Nabi adalah dalam rangka memperbaiki diri kita dan agar kita berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya ingin memberikan muqaddimah ini agak lebih detail. Sebenarnya tentang syama'il Nabi adalah bagian dari ilmu sejarah, ilmu tentang sejarah. Dan syama'il itu, ilmu sejarah itu tidak hanya syama'il. Ilmu sejarah itu ada yang syama'il, ada yang dalail, ada yang khasais, ada yang maghazi.
Bahkan ilmu tentang sejarah juga ibrah dan fikih sirah. Ini ingin saya sampaikan. Jadi syama'il adalah mempelajari tentang karakteristik Rasulullah, kepribadian Nabi, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan yang lalu sudah saya sebutkan di antara kitab yang menyebutkan akhlak Nabi ini ya. Kita adalah kitab Nadratun Na'im dengan daftar isinya 12 jilid. Itu disebutkan seingat saya 200 akhlak terpuji, 160 akhlak tercela. Atau kebalikannya. Ya. Ada di pustaka pondok. Demikian para ulama menjelaskan. Dan syama'ilun Nabi yang ringkas, padat. Inilah di antaranya kitab Syama'ilun Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi ini. Tentang mulai nanti kitab ini dari ciri fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang makanan pokok Nabi, tentang bagaimana pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 56 bab tentang cincin Nabi, rambut Nabi, bersisirnya Nabi, ubannya Nabi, celaknya Nabi, pakaian Nabi, sandal Nabi, khufnya Nabi, cincin Rasul, pedangnya, baju perangnya, topi beliau, sorban beliau, bentuk sarungnya bagaimana, cara berjalan beliau bagaimana, cara duduk Rasul seperti apa, bersandarnya beliau bagaimana, cara makan Rasul, roti beliau bagaimana, apa, lauk pauk Rasul apa, sifat wuduknya, bagaimana pula ya, buah-buahan yang dimakan Rasul, sifat minum Rasul bagaimana, bagaimana Rasul menggunakan minyak wangi, cara minum Rasul ya, bagaimana Nabi berbicara, tertawa, bergurau, membacakan syair, bagaimana Nabi bergadang, bagaimana tidurnya Nabi, ibadah Nabi, salat duha Nabi, salat sunnah Nabi, kemudian qiraah Nabi, tangisan Rasul, tikarnya Nabi, sifat tawaduknya, akhlaknya, sifat malu beliau, nama-nama Rasul, kehidupan Nabi, umur Rasulullah, wafatnya beliau, warisan Rasulullah, serta mimpi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab ini. Dan tidak semua perbuatan Nabi itu kita contoh, Pak. Di sini penting ilmunya. Adapun khasais, tadi kan sejarah itu ada syama'il, ada dalail. Dalail dulu. Dalail adalah mukjizat-mukjizat Nabi. Apa fungsi mukjizat? Adalah membuktikan bahawa Nabi sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi. Tapi banyak orang kafir ketika melihat mukjizat Nabi dia tak masuk Islam juga. Namun kalau tidak diperlihatkan oleh Allah Nabi memiliki mukjizat, mereka membuat isu fitnah. Itu fungsi mukjizat. Ini dibahas dalam kitab Dalail. Para ulama luar biasa pengkajian mereka tentang sirah ini, sehingga ilmu sejarah ini menjadi ilmu tersendiri. Padahal sebenarnya dulu adalah ilmu hadis. Bahkan di dalam kitab-kitab hadis masih ada tentang sejarah ini. Ya. Demikian juga dengan khasais, kehususan Nabi, seperti Nabi punya istri 9. Ya. Dan di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang Allah taala nikahkan langsung. Baik nasnya ada dalam Quran atau Nabi sendiri menyebutkan. Seperti siapa misalkan? Seperti Aisyah dalam hadis. Ya. Seperti siapa lagi? Hafsah. Ya. Kemudian Zainab binti Jahsh. Itu Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala turunkan nasnya. Zawajnaka. Ya. Jadi Allah Ta'ala mengkhususkan perkara ini buat Nabi. Zainab itu istrinya siapa sebelumnya? Zaid bin Harithah. Zaid itu anak siapa? Anak angkatnya Nabi SAW. Diceraikannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hikmah yang besar. Allah Ta'ala nikahkan Nabi dengan Zainab. Dan Zaid pula yang menyampaikan
kepada Zainab bahwa Allah Ta'ala menikahkan Nabi dengan Zainab ini. Bayangkan tuh, mantan suaminya tuh yang menyebutkan bahwa dia yang dinikahkan. Allah Ta'ala menikahkannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kekhususan Nabi. Jangan pula nanti kita di WA lagi akhwat, Uhti, Allah Ta'ala menjodohkanku denganmu. Tak ada, ya. Nabi yang punya khasais seperti itu. Kemudian di antara sejarah tersebut yang disebut dengan maghazi. Apa itu maghazi? Perkara yang terkait dengan perang Nabi. Mulai dari Ghazwah itu peperangannya, Ma'rakah, medan perangnya, kemudian sebab terjadinya perang. Ada alur-alur ceritanya. Dan di dalam ilmu sejarah itu ada juga ibrah namanya, pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari ilmu, dari sejarah yang ada itu. Dan sejarah itu bukan untuk dikenang. Kalau sejarah hanya untuk dikenang, namanya kenang-kenangan. Kalau sejarah hanya untuk dikenang, namanya kenangan. Tapi sejarah menjadi panduan untuk menapak tilas masa depan yang gemilang. Itu dia. Makanya ikhwati fillah, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini. Ya. Kemudian sampai jam berapa Pak Elmi? Lai bisa sampai jam 8. Hah? Saya punya jawab. Baik. Iko payah bonti kok. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kalau masih bisa atau lewat sedikit, saya akan menyampaikan pentingnya muqaddimah ini. Berarti kalau seperti itu, tidak semua yang dibuat Nabi itu Pak kita ikuti. Tidak semua yang dibuat Nabi itu kita ikuti. Maka oleh karena itu Ahlus Sunnah ini, para ulama kita mengajarkan kita tentang qawaid muhimmah fi ittiba'i sunnah, kaidah-kaidah penting dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mengikuti sunnah Nabi? Mudah-mudahan saya bisa meringkasnya ya dengan dengan baik. Ini penting ini. Jadi mengikuti sunnah itu tidak mengikuti begitu saja. Nabi umpamanya ada kita dapat riwayat dulu generasi salaf makan dengan tangan saja. Nanti makan bubur dihantam aja tangan. Tak pucaru. Wah tuh. Nabi pula jalan kaki, dia pergi berdakwah pakai onta, di ngopi lalu jalan kaki. Tidak seperti itu. Ada kaedah-kaedahnya. Makanya Ahlus Sunnah itu memiliki jalan, dan Ahlul Bid'ah juga memiliki jalan yang tidak ditempuh oleh Ahlus Sunnah. Itu yang harus kita ingat. Maka makna mengikuti Nabi adalah al-iqtida' wa ta'assi. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna mengikuti sunnah itu Pak ada 4. Mengikuti sunnah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 4 perkara. Ini penting nih Pak. Makna mengikuti sunnah Nabi nih, al-iqtida' wa ta'assi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh dan mengikuti Nabi, dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 4 perkara. Yang pertama dalam i'tiqad, fil i'tiqadat, dalam akidah, keyakinan. Yang kedua wa fil af'al, dalam perbuatan Nabi. Yang ketiga wa fil aqwal, dalam ucapan-ucapan Nabi. Yang keempat wa fit turk, dalam perkara yang ditinggalkan oleh Nabi. Kita uraikan satu persatu insyaallah dengan ringkas. Kita mengikuti Nabi di dalam akidah seperti apa? Ayya'taqid al-'abdu bima taqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala wajhi alladhi i'taqadahu. Ini kaidah penting. Mengikuti Nabi dalam keyakinan akidah. Seseorang hamba berakidah atau meyakini seperti bima taqadahu Nabi, seperti keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam
ala wajhil ladzi i'taqadahu, sesuai dengan cara Nabi meyakininya. Jadi seseorang meyakini apa yang diyakini Nabi sesuai dengan cara Nabi meyakininya. Itu mengikuti Nabi, iktiba'un Nabi fil i'tiqadat. Itu kaedahnya. Itu yang pertama. Apa contohnya, Pak? Dalam masalah akidah apa misalkan? Rukun iman yang 6, babnya bab akidah. Meyakini Allah itu adalah bab i'tiqad, akidah. Tidak ada orang yang mengaku sebagai agama Islam yang tidak meyakini Allah itu ada. Tetapi ala wajhil ladzi i'taqadahu an-nabi, sesuai tak dengan cara Nabi meyakini. Contoh, Pak. Butuh contoh ni ya. Saya sekitar tahun 2004 atau tahun 2005, seingat saya 2004 ya, atau 2005 lah awal, atau 2004 akhir. Saya dulu, semoga Allah mengampuni dosa saya, makanya sekarang tidak ada cara selain dari tobat dan menyampaikan bahwa ini batil. Saya pernah mempelajari ilmu dari seorang tetua di kampung-kampung tuh. Awak kan orang kampung? Nah, tentu iya mempelajari ilmu kampung. Kata dia menguraikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang kenal dengan dirinya maka kenallah dia dengan Rabbnya. Coba tengok ni. Lain nampak soang nak ni. Lain nampak Pak Helmi. Mi piciang mata bet tu lain nampak tak Pak Helmi tu Tentu lain nampak dia awaknya. Nya lain tengok comin kacau. Katanya, wah itu dia Allah Ta'ala nanya. Kata dia, itulah Allah Ta'ala. Di uraian lain saya dapatkan dari datuk yang lain pula. Diri itu terbagi 3, Pak. Diri terdiri, diri terpari, diri sebenar diri. Diri terdiri ibaratnya Adam, nah kuat fisikanya. Diri terpari ibaratnya Muhammad, Nur Muhammad katanya. Dalam hadis yang maudhu' disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Kemudian diri sebenar diri itu, itulah di hakikat zat Allah Ta'ala. Jadi pandang, nampak, itulah hakikat Allah. Man laisa kamitslihi syai'un, tidak ada serupa dengan makhluk. Mana kita ada yang serupanya? Mana kita ada yang serupa katanya, Pak? Bayangkan tuh. Pakai dalil Al-Quran juga. Tetapi sayang dia meyakini dengan cara yang bukan diyakini oleh Nabi. Kalau bapak nak lengkap contoh, panjang kaji. Saya memang malang melintang. Ya. Ada lagi. Saya pernah jumpa seorang tuan guru. Saya datang ke suraunya dulu. Saya mendapat kabar bahwa dia tidak meyakini bumi ini kiamat. Rukun iman keberapa itu, Pak? Rukun iman yang ke-6. Meyakini hari akhir. Yang ke-5, hari akhir. Dia tidak meyakini hari kiamat itu ada. Yang kiamat bumi ini tidak akan hancur katanya. Sampai saya sana, dibilangnya telinga saya mendengar. Kalau hancur bumi ini katanya, tidak mungkinlah Allah penyayang. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang mana ada hancur katanya. Jadi yang kiamat itu adalah dunia orang. Kalau mati diakuinya. Jadi dunia caturnya mati, dunia bolanya mati, dunia perempuannya hancur. Itu yang diyakininya. La ilaha illallah. Itu namanya punya keyakinan, tetapi tidak ala wajhil ladzi i'taqadahu Nabi, tidak seperti cara Nabi meyakininya. Ada banyak contoh yang lain, Pak. Ya, cukup contohnya ya. Kapan-kapan saya berikan contohnya lagi. Fil aqwal lagi, dalam ucapan. Apa kaedahnya? Di dalam ucapan ini ada 2, Pak. Ada 2. Yang pertama, al-imtithalu bimadluliha wa ma ja'at bihi minal ma'ani. Menjunjung tinggi dengan lafaz yang ditunjukkan oleh Nabi. Nabi umpamanya mengucapkan sesuatu, apa konsekuensi dari ucapan Nabi itu? Dan wa ma ja'at bihi minal ma'ani, dan apa maknanya? Dan kalau itu perintah, imtithal, junjung tinggi.
Kalau itu larangan, ijtinab, jauhi. Dan kalau itu khabar, tasdiq, kita yakini. Jelas ya? Konsekuensi ucapan Nabi. Kalau perintah, imtisal, junjung tinggi. Kalau itu larangan, jauhi. Kalau itu khabar, yakini. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mengikuti Nabi dalam perkataan adalah beribadah dengan lafaz zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu wajib diamalkan. Kalau itu sunnah pula diamalkan. Dan sebaik-baik doa adalah doa yang Nabi ajarkan. Itu dia. Baik, saya tidak buat contoh panjang lebar. Yang ketiga, mengikuti Nabi dalam perbuatan. Al-Hasan menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah beliau itu di zaman tabi'in ya, beliau jangkau loteng rumahnya. Loteng nama orang pelapon, dia atapnya tu apa? Terjangkau di tangan kau sampai oleh tangan. La ilaha illallah. Apakah kita mesti mengikuti seperti itu? Makanya kaedah dalam mengikuti Nabi pada perbuatan beliau, dan ini penting sebelum kita mengkaji syama'ilun Nabi, syama'il Muhammadiyah, biar paham ini bagaimana duduknya, bagaimana menerapkannya dalam kehidupan. Baik, makanya kaedah di dalam mengikuti Nabi pada perbuatan, an naf'ala atau ayyaf'ala al-'abdu mithla ma fa'alahu ala wajhi alladhi fa'alahu min ajli annahu fa'alahu. Itu bahasa Arab, bahasa Arab Melayunya apa? Melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, sebagaimana Nabi melakukannya, dan sebagaimana tujuan Nabi melakukannya. Jadi ada tujuan Nabi melakukannya. Makanya nanti Pak, iradah Nabi, tujuan Nabi itu mesti sama. Bentuknya seperti apa, caranya, kaifiyahnya bagaimana. Dan perbuatan Nabi itu Pak, itu terbagi kepada 3. Satu, ini penting nih Pak, namanya adalah af'alul jibiliyah, perbuatan kemanusiaan Nabi. Makan, minum, apa lagi? Buang air, tidur, memelihara kumis, apa lagi Pak? Mencabut bulu ketiak, apa lagi? Dan perbuatan sampai juga memakai sorban. Perbuatan-perbuatan kemanusiaan Nabi, af'al jibiliyah. Maka dalam perbuatan kemanusiaan ini ada 2. Ini perlu dirinci. 1, perbuatan yang ada nasnya bahwa itu wajib atau sunnah, maka dia pun menjadi wajib atau sunnah. Seperti makan dengan tangan kanan, wajib. Atau tidur ke arah sebelah kanan, ada nas yang menjelaskan bahwa itu disunnahkan buat umat. Maka disinilah banyak orang-orang yang terkecoh ketika ada dianjurkan memelihara jenggot. Ini kan perbuatan kemanusiaan Nabi. Nabi orang Arab tuh banyak jenggotnya, kita orang Indonesia ini enggak katanya. Sekarang begini, tentang jenggot nih, rambut atau tidak Pak? Rambut kan? Ada di badan kita ini rambut atau bulu yang juga sama-sama tumbuh di badan kita. Tetapi ada yang Nabi suruh untuk dibiarkan, dan ada Nabi suruh untuk menghilangkannya. Di antara yang disuruh Nabi untuk menghilangkannya adalah bulu ketiak, dan di antara yang disuruh Nabi untuk membiarkannya adalah waffirul liha, biarkan atau peliharalah jenggotmu. Memang sunnah jibiliyah, tapi ada nas yang menjelaskan Nabi perintahkan untuk memeliharanya. Baik, nampak Pak? Dan yang kedua, perbuatan yang tidak ada nas yang menunjukkan disyariatkannya.
maka hukumnya tetap pada keasliannya. Apa keasliannya? Mubah. Seperti makan, minum, ya. Dan di sini juga para ulama berbeda pendapat tentang, ya, sebagian seperti italatus sya'r, memanjangkan rambut. Apakah ini ada nas yang sarih yang menjelaskan apa ini disunahkan atau tidak? Demikian juga tentang imamah, sorban. Nanti di dalam Syama'il At-Tirmizi kita akan membaca bagaimana sorban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah ini sunnah jibiliyah? Apakah perbuatan kemanusiaan Nabi atau tidak? Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Namun para muhaqqiqin mengatakan bahwa yang rajih dalam masalah imamah, labsul imamah, itu bukan sunnah. Sebab, ya, hadis-hadis yang menjelaskan dianjurkannya, yakni menjadi sunnah dia, maka itu tidak sampai kepada derajat sahih. Dan ini Pak, ini penting. Tetapi kalau kita memakai apa yang dibuat oleh Nabi atau perbuatan yang dibuat oleh Nabi, seperti Abdullah bin Umar, dia berjalan ketika di satu jalan agak ke tengah atau merunduk di satu pohon yang di situ Nabi dulu pernah merunduk di situ, atau kita memakai sorban, atau kita memakai jubah. Ini jubah nih Pak, ini perbuatan jibiliyah, namun memakai putihnya ini sunnah. Pakai putihnya ini sunnah. Untuk kita pakai juga. Apa alasan memakainya? Saya sayang kat Nabi, saya cinta pada Nabi. Maka kita mendapatkan pahala karena cintanya kita itu pada Nabi, bukan karena zat jubahnya. Bisa dipahami? Karena cintanya kita itu, kita mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini penting. Baik. Perbuatan tadi saya sebut 2, ya, dia ada 3. Udah sampai mana tadi? Af'al jibiliyah sudah, ya. Ada saya jelaskan af'al jibiliyah. Kemudian perbuatan baru 1 berarti. 1. Yang kedua, perbuatan Nabi itu yang dibuat Nabi itu 3 saya bilang tadi. 1 perbuatan jibiliyah. Dah saya jelaskan. Dan nampak Pak? Yang kedua namanya perbuatan khususiyahnya Nabi, yang menjadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang mubah, yang wajib ataupun yang haram. Yang mubah boleh bagi Nabi itu seperti nikah lebih dari 4. Itu khusus Nabi tu. Jangan pula kita hantam pula lebih dari itu. Dari 4. Atau yang wajib, itu khusus buat Nabi, seperti salat malam tu wajib buat Nabi itu. Kemudian yang haram, Nabi haram memakan apa? Nabi haram memakan apa? Makan apa? Sedekah atau zakat, ya? Haram. Baik. Haram bagi Nabi. Maka kalau ada nas yang menjelaskan kekhususan Nabi, maka tidak boleh kita ikuti. Baik. Jelas ini yang poin yang kedua nih. Perbuatan Nabi yang ketiga adalah perbuatan Nabi yang keluar dari jibiliyah dan keluar pula dari khususiyah. Tapi dia ta'abbudiyah namanya. Ta'abbudiyah. Apa itu? Perbuatan yang menjadi ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disyariatkan pula buat umatnya untuk mengikuti Nabi pada bab ini, pada perbuatan ini. Berarti ingat lagi, yang pertama namanya perbuatan jibiliyah, yang kedua adalah khususiyah, yang ketiga adalah perbuatan ta'abbudiyah. Baik. Saya kira ini penting sekali Pak untuk dipahami, sebab ada kaitannya dengan pelajaran kita pada kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Jadi kita mempelajari ini sorban Nabi, ini nanti fisik Nabi. Mesti pula anak saya mesti seperti fisik Nabi nanti, anak begitu, ya. Nanti Nabi duduk. Jadi ada yang ada nasnya nanti disyariatkan, itu disyariatkan. Jika tidak, maka tidak. Saya coba mengulangnya lagi, bahwa definisi
mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang disebut dengan ittiba'us sunnah adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 4 perkara. Yang pertama dalam keyakinan, kedua dalam perbuatan, dalam perkataan, yang ketiga dalam perbuatan, yang keempat dalam perkara yang ditinggalkannya. Berarti baru tinggal satu. Baru apa? Satu lagi belum. Nah, yang keempat itu namanya mengikuti Nabi dalam perkara yang ditinggalkan Nabi. Dan perkara yang ditinggalkan Nabi itu ada 3 pula, Pak. Ini terakhir, afwan, saya sempurnakan dulu, tidak lama lagi. Perkara yang ditinggalkan Nabi itu pertama, tidak ada bendanya pada zaman Nabi. Pakai mic-nya, tidak ada bendanya zaman Nabi. Ada mic zaman Nabi? Tidak ada. Ya, nah, ditinggalkan Nabi. Maka boleh untuk kita pakai setelah sepeninggalan Nabi. Ya. Laptop tidak ada kan? Nah, yang kedua, ada penghalang Nabi untuk mengerjakannya sehingga Nabi tinggalkan, seperti Nabi merubah bentuk pintu Ka'bah. Nabi khawatir umatnya berubah keimanan mereka, maka setelah itu boleh untuk dibuat karena penghalangnya sudah hilang. Dan yang ketiga, tidak ada bendanya zaman Nabi, ada perkara itu zaman Nabi, tidak ada penghalangnya, maka menjadi syariat pula untuk kita tinggalkan. Dalam hal ibadah ini seperti Nabi meninggalkan azan pada salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada enggak azan zaman Nabi? Ada. Ada enggak penghalangnya? Enggak ada. Memanggil orang? Enggak ada. Maka menjadi syariat pula untuk kita tinggalkan. Dan dalam kaidah mengikuti sunnah ini, para ulama panjang lebar menjelaskan. Bahkan saya punya satu kitab bagaimana mengikuti sunnah Nabi, satu kitab tebal, Pak, dalam perkara turk ini. Sunnah-sunnah terkiyah namanya, sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi, perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Nabi. Namun karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini. Saya ulang meringkasnya, mengikuti sunnah Nabi adalah mengikuti dan mengambil teladan dan mengikuti Nabi dalam 4 perkara. Dalam keyakinan, i'tiqadat, dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam perkara yang ditinggalkan Nabi. Dalam i'tiqad, definisinya atau kaidahnya mengikuti, kita berkeyakinan seperti apa yang diyakini Nabi sesuai dengan cara Nabi meyakininya. Yang kedua, dalam perkataan. Dalam perkataan ini ada 2 hal. Pertama, menjunjung tinggi konsekuensi ucapan Nabi. Kalau itu wajib, kalau itu perintah, maka junjung tinggi. Kalau itu larangan, maka jauhi. Kalau itu khabar, maka diimani. Poin yang kedua, beribadah dengan lafaz zikir atau ucapan yang lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa doa dan zikir. Baik. Yang ketiga, mengikuti Nabi dalam perbuatan. Mengikuti Nabi dalam perbuatan, kita mengerjakan seperti yang dikerjakan Nabi, sesuai dengan tujuan Nabi melakukannya. Para ulama juga menyebutkan ada 3 hal: tujuan, bentuk, caranya. Dan lebih detail perkara ini, tidak cukup waktu lagi. Tidaklah kita, secara ringkas Pak, tidaklah kita disebut mengikuti Nabi, tidaklah satu amalan diterima kecuali terkumpul 2 syarat: ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi. Dan sesuai dalam petunjuk Nabi dalam 6 perkara. Dalam sebab amalan itu, dalam waktunya, dalam bilangannya, dalam caranya, dalam kaifiatnya, sebabnya, waktunya, bilangannya, tempatnya, caranya, dan jenisnya. Tidak sempat saya uraikan lagi. Kemudian, tidaklah yang dibuat oleh Nabi melainkan ada 3 perkara. Yang pertama namanya perbuatan kemanusiaan Nabi yang disebut dengan af'al jibiliyah. Maka dalam hal ini ada 2 bentuk. Pertama, ada nas pensyariatannya. Jika wajib, wajib dilakukan. Jika sunnah, sunnah dikerjakan. Kedua, tidak ada syariat nas yang menjelaskan pensyariatannya, maka mubah dan boleh-boleh saja mengikuti perbuatan Nabi. Tapi kita tidak mendapatkan pahala. Namun seperti memakai sorban, seperti misalkan perbuatan jibiliah yang lain, memakan bab
Papanya Nabi dulu tak makan dob. Dob tu halal. Nabi dulu tak makan dob. Saya sayang kat Nabi, saya nak contoh Nabi, saya juga tak makan dob. Dah, maka kita mendapatkan pahala karena sayangnya kita kepada Nabi itu. Baik. Kemudian mengikuti yang perbuatan yang kedua adalah khususiyat Nabi. Yang ketiga, perbuatan yang tidak jibiliyah, tidak khususiyah, tapi disebut dengan ta'abbudiyah, disyariatkan. Kemudian yang keempat, mengikuti Nabi dalam perkara yang ditinggalkannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup sekian apa yang dapat kita pelajari bersama pada malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Baru mukadimah tuan. Dan insyaallah taala kita sambung pada bulan yang akan datang. Ini bukan ni Pak Helmi minta saya, Ustaz, lah mono saja agaknya. Lama jaraknya, kata beliau coba 2 kali sebulan. Itu pula sebabnya saya agak sedikit mendetilkannya. Karena 2 kali sebulan nanti insyaallah nanti poin apa yang perlu saya murajaah dan ulang lagi kita tambahkan lagi, dan tentang waktunya nanti kami bincangkan lagi. Wallahu taala alam bisawab. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikannya. Semoga Allah taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.